Guys, selamat hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Menurut saya Pak Presiden Prabowo jangan saja menampung kritik dan protes dari masyarakat tentang kenaikan pajak 12%, tapi segera mengeksekusi itu dengan membatalkannya. Karena sebenarnya kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di bagian bab 4 pajak pertambahan nilai pasal 7 ayat 1 itu bilang memang per tanggal 1 Januari 2025 itu harus menaikkan sebesar 12%. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat 3, pasal 7 ayat 3 itu di sana menyebutkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya dengan adanya diksi dapat diubah, itu sebenarnya menunjukkan adanya fleksibilitas dari pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan di antara range itu tadi, 5% atau 15%. Nah, kalau kita lihat di bagian penjelasan dari ayat 3 itu di sana menyebutkan bahwa pengubahan dimaksud itu harus berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Kalau ternyata menaikkan pajak 12% itu tidak meningkatkan perekonomian rakyat, artinya tidak ada perkembangan apapun yang berarti bagi rakyat, ya berarti kan tidak perlu untuk menaikkan sebesar itu. Lalu kemudian apakah pemerintah sedang membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur misalnya? Kan Pak Presiden Jokowi Pak Prabowo sendiri sudah memberikan arahan untuk tidak menambah lagi infrastruktur baru. Artinya sudah tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang masif seperti pada masa pemerintahan Jokowi. Dengan demikian tidak terlalu banyak APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan dimaksud, sehingga itu bisa menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk tidak menaikkan menjadi 12%. Ya biarkan saja tetap 11% PPN-nya, tinggal mencari cara lain untuk bisa mendapatkan pemasukan bagi kas negara. Selain itu, kalau kita lihat di dalam pasal 1 undang-undang ini, undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di sana disebutkan bahwa asas dari undang-undang perpajakan ini, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini berasaskan ada beberapa poin di situ. 3 diantaranya adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dari asas keadilan, tentu ini tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Kenapa tidak adil? Saat rakyat Indonesia yang mayoritas adalah rakyat miskin dipaksa untuk membayar pajak sebesar 12%, sementara di sisi lain para kapitalis, para pemodal besar itu diberikan tax amnesty, pengampunan. Nah, ini kan tidak adil. Lalu kalau kita lihat di asas kepastian hukum, menurut aturan hukum, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, orang yang tidak membayar pajak itu wajib diberikan sanksi, bayar denda apa segala macam. Tapi kalau dengan adanya kebijakan tax amnesty berarti kan ya tidak ada kepastian hukum. Undang-undang yang satu mengatakan bahwa harus bertindak tegas terhadap para pelanggar pajak atau bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi di sisi lain kebijakan negara yang juga merupakan kebijakan hukum memberikan pengampunan. Nah, ini kan tidak ada kepastian. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam perspektif asas kemanfaatan, tentu kalau dalam perspektif kemanfaatan di sini adalah teori utilitarianism dari Jeremy Bentham, maka tentu pajak 12% ini tidak memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang atau bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Karena yang disebut dengan asas kemanfaatan itu adalah memberikan sebanyak mungkin kebaikan bagi banyak orang. Seperti itu. Jadi perlu dipahami oleh Pak
Prabowo dan berbagai pakar hukum yang ada di pemerintahan beliau saat ini adalah keberadaan pasal mengenai asas di dalam semua peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang ini adalah sebagai frame untuk membatasi interpretasi terhadap pasal-pasal di dalam undang-undang itu jangan melenceng atau jangan keluar dari prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada di dalamnya. Ya, diantaranya ya ini asas keadilan, kepastian hukum dan